hitam di antara kedua matanya. Tapi ngapura ya Pak, kalau ada orang jidatnya hitam jangan ditunjuk, oh teroris tuh. Jangan ge Pak, belum tentu kan. Karena orang yang jidatnya ireng kan belum tentu teroris. Orang yang jidatnya hitam itu satu mungkin karena rajin sujud. Atau yang kedua waktu sujud diurek-urek. Seminggu udah hitam jidatnya Pak. Atau ketahuan selingkuh sama bininya dipukul pakai wajan. Cetok jidatnya, celenting, hitam juga. Karena ngapa? Saking rajinnya sujud. Muqallitul thiyab. Dan mohon maaf, pakai baju menggantung, cingkrang. Itu hadis sahih itu. Cingkrang. Tapi jangan sampai ketemu orang cingkrang, teroris nih. Kata Pak Ustadz, jangan Pak, belum tentu teroris. Artinya Pak, mohon yang celananya cingkrang, yang jidatnya hitam, jangan sok suci ge. Jangan mengkafirkan yang beda sama Anda. Kita nggak mengkafirkan loh Pak. Tapi mereka itu kadang-kadang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Udah nyerempet-nyerempet kayak tanda yang dikatakan Nabi itu. Kadang-kadang mohon maaf, saya ingin ingatkan, kemarin ada bom ya Pak. Di Makassar itu ya. Saya ditanya Ustadz, apakah teroris itu memang ada? Jawabannya, ya memang ada. Itu bukan isu itu. Jangan mau Pak ikut-ikutan politisi ngomong yang mak jelas itu. Oh terorisme rekayasa. Itu mah cuman isu yang diciptakan. Payah orang satu itu. Karena ngapa itu menguntungkan terorisnya. Jangan sampai kita ini umat Islam malah dukung teroris. Islam itu bukan agama teroris. Karena Islam bukan agama teroris, kita yang harus memerangi teroris. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu prinsip kita itu. Karena begini, mengapa saya yakin itu ada? Nabi yang sampaikan. Kata Nabi, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Saya khruju. Ini pakai fi'il mudhari' loh Pak. Ada huruf sin ditolak di sini. Nabi itu bukan tukang prediksi, bukan tukang ramal. Nabi itu sudah dapat konfirmasinya. Jadi saya khruju itu arti dalam bahasa kita pasti akan keluar. Itu bahasa kitanya. Pasti akan keluar kaum sekelompok orang pada akhir zaman. Al-ahdathul asnan, ciri mereka umurnya masih muda-muda. Semangatnya membara, gagah, jago, berani, nggak punya rasa takut. Sufahaul ahlam, tapi sayang goblok agamanya. Sufaha itu artinya goblok agamanya. Itu bahasa kasarnya ya. Nggak ngerti agama, sok pakar agama. Coba lihat teroris itu. Mana ada yang mondok? Paling juga mondok yang mak jelas itu ya Pak ya. Kalau mondok beneran ngulang kitab kuning, nggak mungkin. Coba, tidak ada pun satupun santri NU yang jadi teroris. Nggak ada. Karena jelas ngaji agamanya. Jelas ngulang kitabnya. Jelas ngapal Quran bersanatnya. Nggak sembarangan yang sedemikian rupa. Mereka sok pakar agama padahal nggak ngerti agama. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Tapi kita tertipu kata Nabi. Karena mereka selalu mengatasnamakan perkataan khairil bariyah. Selalu atas nama perkataan Nabi. Quran sunnah, jihad fisabilillah. Ketipu kita dengan semangat jihadnya. Ketipu kita dengan slogan Qurannya. Ketipu kita dengan slogan hadisnya. La yujawizu imanahum hanarijirahum. Padahal iman mereka itu cuma di kerongkongan saja. Tidak di dalam hatinya. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka nanti kata Nabi, perangi mereka. Ini wajib memeranginya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Agak konflik dikit tadi Pak. Karena sesungguhnya memerangi mereka ajron, pahalanya gede banget. Liman qatalahu yaumal qiyamah, bagi yang memerangnya pada hari kiamat. Makanya yang paling gede pahalanya itu Densus 88. Perang sama teroris itu Pak. Kalau Densus itu mati karena berperang sama teroris, matinya mati syahid.
Nah, terorisnya mati sangit. Aduh, sampai dibuat guyonan di internet itu ya Pak ya. Pekakas teroris copot. Potol di jalan. Kata yang buat guyonan itu nggak tahu benar nggak gambar itu ya. Itu gambar dulu katanya. Cuman guyonannya itu yang bikin geli. Kasihan bidadarinya di surga nantinya. Karena ngapa ketemu dia nggak punya pekakas. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan paham yang salah. Makanya saya nggak setuju ada orang mengatakan teroris itu adanya karena ketidakadilan. Bukan. Teroris itu muncul karena sesat paham, salah paham, dan salahnya keyakinan. Nabi sudah katakan itu. Maka perangi mereka semua. Hadis tentang teroris ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 3342, Sahih Muslim 1771. Dan mohon maaf betul ya Pak ya, ini bukan bermaksud menyindir kelompok atau identitas tertentu. Nabi sampai katakan Pak, ciri teroris itu dalam hadis disebutkan apa mereka? Du shimain baina ainai, hitam di antara kedua matanya. Tapi ngapura ya Pak, kalau ada orang jidatnya hitam jangan ditunjuk, oh teroris tuh. Jangan Pak, belum tentu kan. Karena orang yang jidatnya ireng kan belum tentu teroris. Orang yang jidatnya hitam itu satu mungkin karena rajin sujud. Atau yang kedua waktu sujud diurek-urek. Seminggu udah hitam jidatnya Pak. Atau ketahuan selingkuh sama bininya dipukul pakai wajan. Cetok jidatnya, celenting, hitam juga. Karena ngapa? Saking rajinnya sujud. Muqallitul thiyab. Dan mohon maaf, pakai baju menggantung, cingkrang. Itu hadis sahih itu. Cingkrang. Tapi jangan sampai ketemu orang cingkrang, teroris nih. Kata Pak Ustadz, jangan Pak, belum tentu teroris. Artinya Pak, mohon yang celananya cingkrang, yang jidatnya hitam, jangan sok suci ge. Jangan mengkafirkan yang beda sama Anda. Kita nggak mengkafirkan loh Pak. Tapi mereka itu kadang-kadang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Udah nyerempet-nyerempet kayak tanda yang dikatakan Nabi itu. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kalau Nabi dulu cingkrangnya, gamisnya yang cingkrang. Di dalam gamis ada izar. Apa izar? Ada sarungnya. Nah orang zaman sekarang yang cingkrang celana. Persis kayak Pak Tani lagi nyangkul di sawah. Enggak ngepas, mohon maaf ngapuro. Enggak pas yang demikian rupa. Saya jadi ngebayangin emang Nabi dulu kayak gitu tah. Ya enggak dong. Sampai kemudian kata Nabi, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Nabi enggak pernah khutbah bersabda sekasar ini kecuali tentang teroris. Anjing neraka, anjing neraka. Sahabat sampai ngomong, ya Rasul, mereka itu kan rajin sholat, enggak pernah bikin maksiat. Bahkan teroris yang namanya Zulkhuwaisirah ya Pak, yang mengkritik Nabi, yang mengatakan Nabi enggak adil. Jadi kalau teroris ngomong pemerintah enggak adil, sama dengan pentolannya Khawarij pertama, yakni Zulkhuwaisirah. Dia mengatakan, beliau menyampaikan prototipenya hafal Quran 30 juz. Mereka sholat ke masjid enggak pernah telat, di shop yang pertama. Abdurrahman bin Auf Pak, itu hafal Quran 30 juz. Tapi Gus Zaki jangan diomongin teroris. Mentang-mentang hafal ya Pak ya. 30 juz Abdurrahman bin Muljam. Tapi mengapa dia katakan anjing neraka? Karena mereka merasa paling beriman, mengkafirkan yang enggak sepaham sama mereka. Bahkan Nabi pun mereka salahkan. Imam Ali waktu jadi khalifah dikafirkan mereka Pak. Puncaknya tanggal 7 Ramadan, Imam Ali ditikam lehernya oleh orang Khawarij teroris ini tadi. Makanya memang kebiasaan sih teroris sejak zaman dulu Pak, operasinya Ramadan. Jelang Ramadan, kerjaan mereka memang begitu. Di Indonesia juga begitu, mereka lakukan itu semua. Itu kerjaan Khawarij, mereka mengkafirkan sesama orang Islam dan mereka membunuh non-Islam. Padahal Nabi berkata, man qatala nafsan muahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa umatku nih, kata Nabi, membunuh orang non-Islam muahidan. Non-Islam yang bertetangga dengan kita, sama-sama warga bangsa, maka lam yarah raihatal jannah. Dia enggak akan dapat walaupun baunya surga. Jangan merasa sok Islami Pak,
Lantas kemudian ada orang non-muslim bertetangga sama kita, kita maling hartanya, kita bunuh jiwanya. Nabi ngancam, barang siapa yang membunuh non-muslim, kata Nabi, yang tidak seagama dengannya, lalu dia bunuh, pembunuhnya lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat walaupun baunya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak boleh. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Apa kata orang Islam itu indah? Saking indahnya Islam, setiap orang melihatnya ingin memasukinya. Itu agama yang indah. Kok kita jadi takut-takuti sama teroris jadinya? Jadi tegas saya ingin katakan, teroris bukan bagian dari Islam. Teroris itu adalah anjing-anjing neraka. Terakhir saya sampaikan, kok Ustadz bisa ya ahli ibadah jadi kayak gitu? Nabi memang sudah mensinyalir. Apa kata Nabi? Ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli neraka, mengerjakan amalan ahli surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka, akhirnya dia mati masuk neraka. Itulah teroris. Man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintahnya, tidak setia dengan pemerintahnya, maka matinya mati jahiliyah. Maka Islam yang benar, dia akan jaga negaranya, dia akan hormati pemerintahnya. NKRI harga mati. Setuju nggak kira-kira? Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Mari kita ngaji. Ada Ustadz Zainuddin di sini, ada Ustadz Zaki Al-Hafiz di sini. Kita belajar mulai dari membaca Quran dan sebagainya agar kita tidak disimpangkan oleh paham-paham yang ingin menyesatkan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jum'ah Masjid Muawwanah rahimakumullah. Terorisme adalah kelompok yang sejak awal sudah disinyalir oleh Nabi. Terorisme nyata adanya dan benar-benar ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 3342, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 1771, sahih muttafaqun alaih. Beliau telah bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang nanti di akhir zaman. Hadis ini bukan prediksi, tapi hadis ini merupakan konfirmasi bahwasanya teroris itu pasti ada. Nyata adanya, bukan isu belaka. Dikarenakan Nabi bukan tukang ramal. Beliau bersabda karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Oleh karena itu hadis ini dimulai dengan fi'il mudhari', ditambahkan huruf sin ditolak di depannya. Bukan cuman yakhruju, tapi sayakhruju, pasti akan keluar. Qaumun, sekelompok orang, fi akhir zaman, nanti di akhir zaman. Apa ciri-ciri mereka? Satu, ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda sekali. Tampak semangatnya, tampak keberaniannya. Sufahaul ahlam, tapi sayang mereka sufaha. Sebenarnya mereka itu bodoh-bodoh agamanya. Orang yang sama sekali tidak mengerti agama, bahkan tidak pernah mondok di pondok pesantren, tidak benar-benar belajar agama,
tapi sok paling mengerti perkara agama. Jelas Nabi mengatakannya, sufahaul ahlam, mereka bodoh tapi merasa mereka paling benar. Mereka merasa paling mengerti akan agama ini. Kemudian yang berikutnya, yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu bicara atas nama agama. Mereka selalu bicara atas nama jihad. Mereka selalu bicara atas nama Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah mereka paling mengerti Al-Quran. Seolah-olah mereka paling mengerti akan hadis. Min qauli khairil bariyah. Seakan-akan mereka paling mengerti. Padahal mereka bodoh sekali. La yujawizu imanahum hanajirahum. Selanjutnya kata Nabi, iman mereka itu cuman di leher saja. Iman mereka itu cuman di kerongkongan saja. Kalian tertipu dengan melihat semangat mereka, tampak berani, tampak menggebu-gebu, padahal cuman di lehernya saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan begitu cepat keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Fa ainnama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran, karena sesungguhnya memerangi teroris itu adalah pahala. Liman qatalahu yaumal qiyamah, pahala bagi orang yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Jadi jamaah Jum'ah, hadis ini berpesan satu, terorisme itu nyata adanya dan Nabi sudah menyampaikan sedemikian rupa. Dan yang kedua, kita umat Islam wajib memerangi teroris. Karena teroris itu telah memperburuk citra Islam, telah memfitnah agama Islam. Dan siapapun yang memerangi teroris, pahalanya sangat besar. Dan setiap orang yang mati gara-gara berperang dengan teroris, maka matinya mati syahid. Bukan terorisnya yang mati syahid, tapi yang memerangi teroris itulah yang mati syahid. Selanjutnya ada 3 ciri utama terorisme ini yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, ciri teroris, mereka melepaskan baiat dari pemerintah. Bahasa sederhananya, mereka melepaskan ketaatan kepada pemerintah atau tidak mengakui pemerintah yang sah. Bahasa agamanya bugot, memberontak. Mereka gunakan berbagai macam isu untuk mendelegitimasi pemerintah. Isu sosial, ekonomi dan lain sebagainya mereka gunakan agar umat Islam ini tidak mengakui pemerintahnya sendiri. Dan pelaku utama dari teroris seperti ini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah adalah salah satu sahabat Nabi yang dia mendelegitimasi kepemimpinan Nabi. Bahkan dia berani mengkritik Nabi tidak adil. Makanya Khatib tegaskan, terorisme muncul bukan karena ketidakadilan, tapi terorisme muncul karena kesalahan pemahaman dan sesatnya keyakinan. Dikarenakan di zaman Nabi, teroris pun nuduh Nabi tidak adil. Makanya Nabi sampai murka kepada Dzul Khuwaisirah. Dan Nabi bersabda, man mata laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan kesetiaannya kepada pemerintah, mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah, maka mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi para teroris bukan mati syahid, tapi mati jahiliyah. Apalagi mereka membunuh dirinya sendiri. Man qatala nafsah, barang siapa yang bunuh diri, fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada,
maka baginya neraka jahanam dikekalkan dan dikekalkan selama-lamanya. Yang kedua, ciri teroris ini mereka mengkafir-kafirkan saudara muslimnya sendiri. Ini ciri mereka. Mereka mengkafir-kafirkan orang-orang sesama muslim. Oleh karena itu jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita harus berhati-hati dengan aliran-aliran ideologi tertutup yang mereka ngajinya sembunyi-sembunyi, lalu mengajarkan kepada jamaahnya mereka lah yang paling benar, selain mereka kafir semua. Inilah dulu namanya Abdurrahman bin Muljam. Orang ini hafal Quran 30 juz. Dia adalah salah satu sahabat Nabi, pernah menjadi duta Al-Quran. Tapi sayang, dia mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Puncaknya, dia membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 7 Ramadan. Memang sudah kebiasaan teroris sejak zaman dulu. Mereka beroperasinya jelang Ramadan, di bulan suci Ramadan, dan jelang Idul Fitri. Seakan-akan sudah jadi tradisi mereka untuk berbuat onar jelang bulan suci Ramadan dan di bulan suci Ramadan. Kemudian ciri mereka yang ketiga, mereka membunuh sesama muslim dan mereka membunuh non-muslim mu'ahid. Apa itu non-muslim mu'ahid? Mereka membunuh non-muslim, padahal non-muslim itu tidak berperang. Mereka saudara kita, tetangga kita, sesama anak bangsa juga. Nabi sampai bersabda, man qatala nafsan mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang non-muslim mu'ahid, yakni orang non-muslim yang tidak berperang dengan kita, maka dia tidak akan mendapatkan walaupun baunya surga. Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk memerangi orang non-muslim, ngebom rumah ibadah mereka. Dan bagi mereka yang memerangi non-muslim mu'ahid, maka lam yarah raihatal jannah, tidak akan dapat walaupun cuman baunya surga. Kesimpulannya jamaah Jum'ah rahimakumullah, terorisme itu benar ada. Itu bukan isu yang dihembuskan. Terorisme muncul karena salah paham, gagal paham, sesat paham, dan salahnya keyakinan. Oleh karena itu jangan sembarang mengaji. Jangan mengaji di tempat yang tertutup, dan jangan mengaji kepada orang yang tidak jelas sanad keilmuannya. Dan yang ketiga, mari semua elemen bangsa, termasuk umat Islam, kita perangi terorisme. Karena memerangi terorisme adalah pahala yang sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Islam itu indah. Karena indahnya Islam, setiap orang yang melihatnya akan tertarik untuk masuk Islam. Beban kita, tanggung jawab kita untuk menampilkan Islam yang indah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim.